Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Peter Avensauris Vide dari sukarelawan kelompok Kasih Insanis Peduli Sehat Jiwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir-akhir ini tentu bukan hanya di jagat media massa atau media sosial, tapi juga di lingkungan masyarakat, kita sedang berbicara tentang kasus bunuh diri yang menimpa seorang tokoh agama di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Manggarai atau dalam pemerintahan Gereja Katolik di Keuskupan Ruteng. Salah satu hal yang kita minta misalnya jangan detail memberitakan kasus itu, baik media massa maupun media sosial, detail terkait identitas, detail terkait tempat kejadian, detail tentang fasilitas atau media yang digunakan oleh korban. Banyak orang menganggap bahwa berarti kita mesti diam begitu. Tidak juga sebenarnya, tapi kan pemberitaan mesti ikuti peraturan Dewan Pers. Dan jauh lebih penting dari soal itu, dan sebetulnya hal yang jauh lebih penting ini ada juga disinggung juga dalam peraturan Dewan Pers tentang pemberitaan terkait kasus atau upaya dan tindak bunuh diri, adalah bahwa berita detail seperti itu mengandung atau memiliki efek negatif terhadap orang-orang di luar sana. Siapa orang itu? Mereka adalah orang-orang yang sedang bergelut dengan permisi gangguan jiwa, depresi. Dan terkait pemberitaan akhir-akhir ini, faktanya bahwa kami ada 2 pasien yang mendapat trigger lagi ketika membaca berita itu. Muncul lagi keinginan dan dorongan bunuh dirinya. Salah satu misalnya ketika mereka berbicara kepada saya tentang muncul lagi dorongan itu, padahal selama ini kurang lebih sudah stabil, sudah kerja dengan baik, adalah itu tokoh agama, apalagi saya yang awam. Itu satu hal kecil sebenarnya. Dan ketika dia berpikir seperti itu, maka dia jadinya susah tidur. Dan ketika dia susah tidur, dia memikirkan tentang, membayangkan tentang proses-proses, langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh agama itu untuk sampai pada tindakan tersebut. Imajinasinya sudah terlalu jauh. Dia membayangkan tentang media yang dipakai oleh tokoh agama itu. Jadinya hal yang sebetulnya dia takut untuk lakukan bunuh diri, dia kembali kambuh sedikit. Tapi kita bersyukur bahwa dia menghubungi kita ketika mengalami efek negatif dari dia membaca berita di media sosial. Hal yang kita lakukan adalah, ini 2 orang ya, bukan hanya 1 orang. Hal yang kita lakukan adalah ya tentu berikan peneguhan, kembali berikan ketenangan, kita diskusi, kita omong banyak, sehingga dia juga merasa bahwa apa yang dia geluti didengar oleh orang sekurang-kurangnya saya, dan ya dia tetap kembali rutin minum obat. Bahwa pada dia kita berikan bahwa ada harapan selalu masa depan kita untuk besok, lusa, dan lain-lain. Tinggalkan berita-berita itu, anggap saja bahwa itu adalah kesalahan-kesalahan orang yang mengepost di media sosial, orang yang mempublikasikan di media massa. Teman-teman, kurang lebih itu yang sebenarnya kita selalu antisipasi. Dan barusan saya masuk di Google, di beranda, saya membaca berita tentang kasus yang sama itu ditulis oleh wartawan Kompas.com, dan ketika saya membaca, sebetulnya itulah naskah atau artikel atau publikasi yang baik tentang kasus bunuh diri.
pada akhir dari setiap artikel atau berita itu mesti ada solusi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin membaca berita itu, supaya kalau ada dorongan terkait kematian atau bunuh diri, mereka segera mendapat solusinya. Bukannya ketika membaca berita itu mereka kembali tertrigger atau kembali kambuh dari sakitnya. Begitu teman-teman. Salam jumpa di lain kesempatan.